Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin malaikat, kita ini adalah hamba Allah. Kita ini miliknya Allah. Kita tidak punya apa-apa. Maka sebagai hamba Allah, kita punya kewajiban untuk ibadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, menyerahkan kehidupan kita ini semuanya untuk ridha Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah Rabbul alamin, Tuhannya seluruh alam, pencipta seluruh alam, pemelihara seluruh alam, pemilik seluruh alam, pengatur seluruh alam. Ini kewajiban kita yang pertama, harus ditanamkan dalam hati kita bahwa kita ini hamba Allah. Kemudian yang kedua, Subhanahu wa ta'ala, Allah telah memberikan kita contoh kehidupan yang mulia, kehidupan para nabi, para rasul, kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Mulai mbah Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir yang mulia baginda Muhammad SAW. Kehidupan para Nabi dan Rasul itu diantara ciri khasnya adalah memikirkan umat yang ada di sekelilingnya. Bagaimana umat yang sekelilingnya ini kenal kepada Allah, taat kepada Allah, sehingga dapat ridha Allah. Itulah yang namanya amal maqami. Jadi kalau kita menghidupkan amal maqami, usaha agama untuk keluarga kita, untuk tetangga-tetangga kita, untuk kampung kita, kampung-kampung sekitarnya, maka harus kita tanamkan dalam hati bahwa ini kewajiban kita. Karena Allah telah menyuruh kita untuk ikut para nabi. Ulaika alladzina hadahumullah fa bihudahum muqtadih. Para nabi itu orang yang telah dapat petunjuk, bimbingan dari Allah, ikutilah dia. Kalau kita usaha agama di rumah kita, ngajak mikir agama kepada istri kita, maka ini sunnahnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, zaman Nabi Adam itu umatnya cuma satu, istrinya tok. Nah, kamu di rumah, kalau yang sudah punya istri lah, yang kalau belum punya istri tidak usah kawin. Ya, kan? Setuju apa enggak? Kelihatannya enggak setuju, kelihatannya. Ngurus dirinya sendiri aja nggak bisa, bayan ngantuk itu mau kawin. Jadi kalau kita ini di rumah, malaikat Allah Ta'ala
menghidupkan agama di rumah. Kita bayangkan itu, bagaimana seorang nabi, seorang rasul, yaitu Nabi Adam alaihissalam, punya umat cuma satu, istrinya tok. Nah, maka kita bicara agama kepada istri kita dengan sungguh-sungguh, insyaallah malaikat kita ajak dia untuk berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah dengan penuh hikmah. Khiyarukum li alihi, kata Nabi, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Ya, orang itu kalau dengan keluarganya aja nggak bisa baik, bagaimana bisa baik dengan umat? Kita harus baik dengan keluarga kita. Ini ada seorang wanita yang luar biasa sebenarnya, namanya Maryam, diceritakan dalam Quran. Beliau ini melahirkan Nabi Isa. Maka ketika habis melahirkan, beliau sedih karena beliau melahirkan itu tanpa suami, tahu-tahu melahirkan gitu aja, sehingga beliau ini sedih. Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Masya Allah, semua saya ini mati aja sebelum kejadian ini lebih baik. Nah, saya malu sekali ini, bagaimana saya nggak punya suami kok tahu-tahu melahirkan. Sedih. Maka Allah SWT kirim malaikat Jibril untuk menghibur Siti Maryam ini. Wa kuli washrobi wa qarri aina. Di Jibril itu dikirim oleh Allah untuk menghibur Siti Maryam. Disuruh minum, disuruh makan, disuruh gembira, tidak usah sedih. Nanti kalau ada orang tanya, loh kamu tidak punya suami kok melahirkan itu bagaimana? Kamu diam saja. Kamu bilang, saya sudah nazar, pokoknya saya tidak akan ngomong sama orang. Maka betul Siti Maryam itu membawa anaknya, yaitu Nabi Isa, masih bayi. Maka kaumnya pada tanya, Maryam, ibu kamu itu orang baik, bukan pelacur. Ayah kamu juga orang baik. Lah kamu ini kok melahirkan anak nggak punya suami, gimana? Maka Siti Maryam itu diam aja. Beliau memberikan isyarah kepada anaknya itu, kalau mau ngomong sama ini, jangan ngomong sama saya. Tahu-tahu anaknya yang masih bayi itu, yaitu Nabi Isa, tahu-tahu ngomong, Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Anak kecil itu, bayi itu ngomong, Inni Abdullah, aku ini hamba Allah. Masih bayi sudah bisa ngomong. Ini kata para ulama, lihatlah, Allah kirim malaikat Jibril untuk apa? Di antara tugasnya itu untuk menghibur Siti Maryam. Wa kuli washrobi wa qarri aina. Kamu makan, kamu minum, bergembiralah kamu. Ya. Ini maknanya, katanya seorang suami itu harus pandai menghibur istrinya. Malaikat Jibril itu dikirim oleh Allah untuk menghibur Siti Maryam karena nggak punya suami. Kalau yang punya suami, ya ini tugasnya suaminya. Nah, ini Maryam nggak punya suami,
Malaikat Jibril dikirim menghibur. Jangan suami itu galak sama istrinya, jangan. Kamu perempuan mikir dunia saja, gak tahu agama. Oh, ahli neraka kamu itu. Jangan begitu. Ya. Jadi sunnah malaikat Allah SWT. Kalau kita ini dakwah kepada umat yang keras, yang tidak mau, orang kampung kita nggak mau nerima kita, nggak gubris sama kita, maka kita teringat Nabi Nuh alaihissalam. Ini orang kampung yang nggak mau nerima. Kalau kita dakwah kepada pejabat-pejabat, kita ingat Nabi Musa alaihissalam dakwah pada Fir'aun. Kita harus dakwah sama Pak Lurah, Pak RT, Pak Camat. Nah, malaikat Allah Ta'ala, kalau kita dakwah pada pedagang-pedagang, maka kita ingat bagaimana Nabi Syuaib dakwah pada pedagang-pedagang. Insyaallah malaikat, kita dakwah kepada seluruh tingkatan masyarakat, seluruh orang, dengan menanamkan dalam hati bahwa ini bagian dari kewajiban kita, karena kita disuruh oleh Allah untuk mengikuti jejak para nabi. Ini bukan program markas, bukan program Nahdlatul, ini program Al-Quran ini. Harus ditanamkan betul. Di amal maqam itu penting malaikat. Dan amal maqam itu mudah, kata para ulama, kalau kita ini niatnya itu mau memuliakan orang. Kalau niatnya supaya dimuliakan orang, jadi sulit. Maka ada orang mengatakan kepada seorang ulama, saya ini nggak punya teman, mau kemana-mana nggak punya teman. Teman apa yang kamu maksud itu? Kalau teman yang untuk ngikrom kamu, wah itu memang sulit cari. Tapi kalau teman untuk diikrom, oh banyak, di mana-mana banyak itu. Coba ini kamu renungi. Kenapa kita ini nggak punya teman? Karena pikir kita ini bagaimana orang ikrom sama saya, maka itu sulit cari orang. Tapi kalau pikiran kita, saya mau ikrom orang yang mau diikrom itu banyak, di mana-mana banyak. Maka akhlak yang baik ini penting. Ini jadikan asas kerja dakwah kita di makomi kita. Ini mau wafsi, ini orang Yun 1 ini. Orang yang paling banyak memuji Rasulullah SAW waktu beliau usaha di Mekah itu adalah orang Quraisy. Tetapi akhirnya yang paling banyak membela Nabi juga orang Quraisy. Para khalifah-khalifah semua orang Quraisy. Nah kita ini kalau disakitkan oleh orang itu jangan kita marah. Mungkin orang yang menyakitkan inilah yang akhirnya akan membela kita. Insyaallah malaikat. Nabi di Mekah, usaha makomi di Mekah, rasanya begitu berat malaikat. Tetapi hasilnya luar biasa. Tokoh-tokoh para sahabat semua adalah hasil makominya Rasulullah di Mekah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu,
Saya Sa'id ibnu Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Ubaidah bin Jarrah, soft awalnya para sahabat semua itu hasil makominya Rasulullah di Mekah di saat dakwah itu masih begitu berat. Nah kita ini kalau menghadapi masalah-masalah di kaum kita sabar, insyaallah malaikat. Yang akhirnya menyebarkan agama seluruh dunia itu hasil makomi semua itu. Amir-amir sahabat itu semua orang Mekah. Orang Madinah itu makmur aja. Walaupun agama itu tampak meluas di Madinah, tapi orang Madinah itu akhirnya cuma jadi makmur saja. Yang amirnya semua orang Mekah itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Hasil kerja Nabi dengan para sahabat yang penuh jerih payah di Mekah itu. Justru situ inten-intennya, intan-intannya, inti-intinya penyebar agama seluruh dunia, seluruh alam. Ini ada anak muda semuanya kan, orangnya gesit, orangnya tidak begitu tinggi, agak pendek sedikit. Ya orangnya ini masya Allah kekar, masih muda. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kerjanya ngembala kambing di Mekah. Nah, tiba-tiba ini pada zaman Sayyidina Umar itu anak inilah yang meruntuhkan kerajaan terbesar di dunia, yaitu Persia. Itu tidak tahu. Mungkin orang-orang yang kita anggap ini tidak bermutu, kita sabar, kita dekati dia, kita doa untuk dia. Ini jadi asbab hidayah banyak, nggak tahu. Insyaallah kita niat malaikat. Ini tugas yang kedua, mengikuti jejak para nabi, menghidupkan makomi. Dan tugas yang ketiga, malaikat Allah Ta'ala, kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti junjungan kita, nabi kita, Sayyidul Anbiya, yang mulia baginda Muhammad SAW. Nah, keistimewaan baginda Nabi itu diantaranya kalau ngomong itu diantaranya itu harus teliti kalau ngomong itu, karena keistimewaan Nabi itu nggak ada yang bisa ngitung. Diantaranya fikir seluruh alam. Nah kita pun harus fikir seluruh alam. Bagaimana fikir seluruh alam? Setelah menghidupkan makomi, keluar jalan Allah, insyaallah malaikat. Dan waktu keluar itu harus mengeluarkan jamaah. Jangan keluar 4 bulan itu pikirnya kapan habisnya, kapan pulang. Nah, tidak. Kalau kita keluarkan jamaah, itulah fikir alam. Karena kita tidak bisa mau putar sendiri seluruh alam itu nggak bisa. Maka caranya fikir alam itu jamaah, mengeluarkan jamaah. Getok tular. Kalau jamaah mengeluarkan jamaah berarti kita fikir alam. Kalau kita tidak mengeluarkan jamaah dan jamaah tidak mengeluarkan jamaah, namanya kerja kita ini kerja lokal. Kerja lokal. Tapi kalau jamaah mengeluarkan jamaah, nah inilah fikir alam. Soal kita niat malaikat, keluarkan orang cash 4 bulan, 40 hari, 3 hari, atau bentuk jamaah-jamaah niat. Karena Nabi itu juga begitu, kadang-kadang taskil cash, sudah di Badar, cash, ayo berangkat sekarang, nggak usah mikir apa-apa. Kadang-kadang Nabi menyiapkan, seperti di Tabuk, Nabi itu bikin persiapan-persiapan, para sahabat suruh bikin persiapan-persiapan. Maka tadi malam itu orang-orang Halakoh 1 itu bikin perencanaan pengeluaran jamaah selama setahun. Ini juga masuk sunnah juga.
Sehingga walaupun di rumah pikirannya persiapan keluar. Nabi mengatakan kalau kamu beli kuda untuk persiapan keluar, maka kalau kuda itu jalan kamu dapat pahala, kuda itu kencing dapat pahala, kuda itu makan dapat pahala, kuda itu lari-lari dapat pahala. Nah, kita nggak punya kuda, ya mungkin sepedanya, ya diri kita sendiri ini kalau kita siapkan untuk keluar jalan Allah, insya Allah kencingnya dapat pahala. Nggak punya kuda, ya Allah kuda saya diri saya ini, diri saya ini di rumah untuk persiapan keluar, bukan mau ngendok di rumah saja, persiapan keluar. Maka makan kita untuk apa makan? Ya biar nanti biar kalau keluar sehat itu bisa jauh lah kuat. Maka makannya dapat pahala, ya, minumnya dapat pahala. Insyaallah dimulakan. Jamaah persiapan dibikin, jamaah cash dibikin. Cash ini juga harus ada, karena mati itu cash. Kita harus biasa mengeluarkan jamaah cash. Tidak ada malaikat Israel itu telepon dulu, kamu sebulan lagi kamu akan mati ya, kamu siap-siap, nggak ada. Taskilnya cash langsung sekarang. Lah masa teman-teman baru mati, pokoknya sekarang. Anak-anak saya masih kecil, nggak peduli. Saya belum siap, ya nggak peduli, pokoknya harus berangkat sekarang. Insyaallah kan. Maka sini belajar kita ini hidup itu arahnya itu ke akhirat. Jangan tunda-tunda saja. Ini tipuan syaitan kepada manusia ini. Kalau disuruh berhenti dari amal nggak mau, disuruh nunda saja. Dakwah, oh bagus kata setan, dakwah bagus, amalan para nabi itu. Tapi jangan sekarang, kapan-kapan saja ya. Tahajud bagus, masya Allah, Nabi tahajud semalam-malam suntuk. Tapi jangan sekarang, nanti jam 4, tahu-tahu amblas sampai subuh. Insyaallah kan? Jangan kita menunda amal. Nah ini setiap kerja harus punya modal kan? Kita punya tugas ibadah, punya tugas ikut para nabi, punya tugas mengikuti yang mulia baginda Muhammad SAW. Nah kita harus punya modal. Modalnya apa? Bekalnya apa untuk kerja itu? Bekalnya yang pertama kali itu yakin. Yakinilah bahwa alam semesta ini yang milik Allah, yang mengatur Allah. Kalau saya betul-betul taat kepada Allah, saya pasti akan beruntung, tidak akan celaka. Katanya Syekh Abdul Wahab, dakwah itu mudah, paling mudah katanya. Kok bisa begitu? Dakwah itu susah, bukan mudah. Dakwah itu mudah katanya. Kalau kamu punya kefahaman bahwa dakwah itu perintah Allah, dan Allah itu dekat dengan kamu di mana saja kamu berada. Kalau kamu di kampung, Allah juga dekat dengan kamu di kampung. Kamu di kota juga Allah dekat dengan kamu ketika kamu di kota. Kalau kamu di lautan, Allah dekat kamu ketika kamu di lautan. Di mana saja Allah sangat dekat dengan kamu, senantiasa melihat kamu, senantiasa mendengar kamu. Kalau kamu baik hubungannya dengan Allah, pasti Allah akan tolong kamu. Maka dakwah itu mudah kata beliau. Kalau orang itu punya keyakinan benar, punya hubungan kepada Allah yang benar. Allah melihat saya, Allah mendengar saya, Allah bersama saya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha kasih sayang, Allah Maha dekat dengan saya.
Tapi dekatnya Allah itu yang kamu pahami dekat seperti dekatnya orang. Dekatnya Allah itu tidak bisa dibayangkan. Allah itu laisa kamitsli syai', tidak bisa dibayangkan, enggak boleh dibayangkan. Dan tidak mungkin bisa dibayangkan. Allah dekat dengan kita, Allah mendengar kita, Allah bersama kita. Inilah modelnya dakwah, teman-teman. Maka Nabi Musa dakwah, beliau dalam perjalanan merasa khawatir, takutnya Fir'aun itu galaknya Masya Allah. Anak kecil aja disembelih, apalagi orang besar ini. Tetapi Allah mengatakan kepada Nabi Musa, la takhafa inni ma'akum asma'u wa ara. Kamu jangan khawatir, aku bersama kamu, aku mendengar, aku melihat. Jadi Nabi Musa itu dibekali keyakinan dalam dakwah itu. Tidak dikasih uang, tidak dikasih tentara, tidak dikasih baju besi, tidak dikasih senjata. Oleh Allah dikasih keyakinan. Jubahnya ya jubah dulu yang digunakan untuk gembala kambing itu. Tongkatnya ya tongkat dulu yang biasa untuk cari rumput, untuk bersandaran dalam perjalanan. Tapi apa yang baru dalam diri Nabi Musa ketika dakwah? Yang baru itu hubungannya kepada Allah. Walaupun orang nggak punya apa-apa, kalau dia sekarang sudah punya hubungan dengan Allah, jalan semuanya. Kalau ada apa-apa, sholat 2 rakaat, nangis sama Allah, merengek kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. InsyaAllah mulai kan? Terus dakwah, doa, dakwah, doa, dakwah, doa. Dakwah kamu bawa dalam doa kamu. Nanti lama-lama kita punya hubungan kepada Allah. Kalau sudah punya hubungan kepada Allah, seluruh masalah selesai. Apa saja masalah, walaupun itu Fir'aun, walaupun itu Qarun, walaupun itu Haman, walaupun itu Namrud, walaupun Persia, walaupun Romawi, walaupun apalagi masalah-masalah yang kecil, walaupun Ya'jud Ma'jud, walaupun Dajjal, selesai semua. Ketika orang itu punya hubungan yang benar kepada Allah. InsyaAllah mulai kan? Yang kita pikirkan bagaimana kita punya hubungan yang benar kepada Allah, itu saja bekalnya itu. Doa-doa kita ini tidak akan makbul kecuali kalau makanan kita ini bersih, halal. Jangan sekali-kali makan yang haram, apalagi yang haram, syubhat, yang kurang jelas halal apa haram itu tinggalkan. Hubungan dengan bank-bank riba, tobat. Nah, Maulana saat itu bayan itu, Masya Allah, ini ada orang katanya bertani, sawahnya halal, padinya halal, semuanya halal, tapi bajaknya ini utangan bank katanya, bajaknya dosernya. Maka ketika panen dimakan, sholatnya nggak bisa khusyuk katanya beliau. Sholatnya nggak bisa khusyuk. Kalau bayan subuh mesti ngantuk. Ini gara-gara dosernya utangan bank ini. Tapi yang bayan subuh ngantuk tadi tambahan saya. Malah saya cuman sholatnya nggak bisa khusyuk gitu aja. Kalau saya tambahi bayan subuh ngantuk, ditasil sulit. Nah ini alamat ini, perutnya itu ada haramnya itu. Loh saya ini nggak ada haramnya. Ada. Nah, kalau betul-betul nggak ada haramnya, nanti kalau ditasil berdiri. Kalau ditasil kok berat, ini berarti ada haramnya. Gimana kalian?
Oh, ini namanya ya memberatkan orang. Ini meringankan, bukan memberatkan, ya, meringankan ini. Nah, mulai Allah Ta'ala makanan betul-betul halal. Kalau bisa jangan ngerokok sama kan. Kalau bisa lah itu. Kalau terpasang rokok jangan di masjid dan jangan di luar masjid. Nah, cuma itu aja. Nah, di mana? Pokoknya itu, jangan di masjid, jangan di luar masjid. Harus di mana? Ya makanya jangan usah ngerokok. Nah, itu pas Mbak Zakaria langsung insyaallah. Nah, dia nggak ngerokok masalahnya. Yang ngerokok itu merasa berat ini peraturan baru lagi nih. Nah, katanya dakwah itu nggak boleh ngomong khilafiyat. Ini bukan khilafiyat kok ini. Ini sudah mufakat seluruh ulama kalau rokok itu nggak baik. Sampai mufakatnya pabrik rokok sendiri. Rokok bisa menimbulkan kanker, sakit jantung. Nah, bukan hanya mufakatnya ulama, termasuk mufakatnya pabrik rokok sendiri. Ya kok masih khilafiyat itu gimana? Enggak khilafiyat itu. Nah. Insyaallah mulai kan. Makanannya harus halal, akhlaknya harus baik, mulai kan. Nabi mengatakan mafhumnya kalau orang tuh akhlaknya nggak baik, doanya nggak makbul. Kalau orang akhlaknya nggak baik, doanya nggak makbul. Maka akhlak kita harus kita baiki betul-betul dengan semua umat Islam. Dengan seluruh umat Islam. Kalau dengan orang kafir enggak, bikin marah orang kafir itu bisa-bisa dapat pahala. Ya. Wala yata'una mawdi'an yaghidul kuffar illa kutiba lahum amalun sholeh. Kalau kita ini buat satu gerakan sehingga orang kafir itu keder. Orang Islam kok sudah pada dakwah semua, pada ke masjid semua. Sehingga sedih orang kafir itu, menyedihkan orang kafir dapat pahala. Tapi kalau menyedihkan orang Islam itu sudah dosa besar. Makanya jangan sampai kita menyedihkan orang Islam siapa saja. Insyaallah mulai kan? Supaya apa? Supaya doa kita makbul. Ya, doa kita makbul. Jangan menyakiti orang Islam, jangan mengunjung orang Islam, jangan buruk sangka dengan orang Islam. Kita muliakan mereka. Kalau kita lihat orang Islam itu dalam keburukan, ya itu kan yang saya lihat. Mungkin dia punya kebaikan-kebaikan yang saya tidak lihat. Kita baik sangka aja sama orang Islam. Insyaallah mulai kan. Kalau makanan kita halal, akhlak kita baik, ya. Terus kita kerjakan 3 tugas kita, makomi kita, intikoli kita, fikir seluruh alam, maka semulaikan Allah tidak akan sia-siakan kita. Nanti pasti akan datang macam-macam barokah dalam kehidupan kita, anak kita, cucu-cucu kita, kampung kita, masjid kita. Tapi kita perlu sabar aja semulaikan. Dakwah itu dulu cuma 1 orang. Rasulullah SAW nggak punya teman, akhirnya tersebar seluruh dunia. Termasuk kerja kita ini juga 80 tahun yang lalu, cuman saya lihat sendiri aja dan beberapa orang. Sekarang telah sampai ke seluruh dunia. Buat kerja yang ikhlas, semata-mata karena Allah. Kerja yang ikhlas itu, kata para ulama, kalau kerja kamu betul-betul ikhlas, diterima oleh Allah, kelihatannya kerja kecil, nanti hasilnya nggak ada habis-habisnya. Maka saya lihat itu ketika mengeluarkan jamaah 3 hari pertama, beliau gembira. Ini sebab jamaah 3 hari ini akan tersebar agama kemana-mana di seluruh dunia. Jadi orang itu kalau kerjanya ikhlas, udah
semata-mata karena Allah, bukan supaya ini supaya itu. Kamu kok dakwah keluar setahun, itu kenapa toh? Itu loh, supaya saya diambil menantu Karkun sana itu. Karkun tuh kelihatannya seneng sama dakwah, biar saya nanti diambil mantu sama dia. Ini santri begini nggak boleh ya? Ada nggak santri begitu? Nggak ada, insya Allah nggak ada. Kalau ada tidak perlu ngaku, tobat aja sama Allah. Ini ada santri gerincing di sini. Karena Allah SWT. Kenapa kamu dakwah? Ya, kalau nggak dakwah dimarahi pakai mulisun nanti saya. Loh, gimana ini? Namanya kurang ikhlas ini. Ya. Dakwah karena Allah, semata-mata jadi ridha Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Pokoknya diri kita untuk Allah. Kata para ulama, kalau diri kamu hanya untuk Allah, maka nanti pertolongan-pertolongan Allah akan datang dalam seluruh kehidupan kamu. Diri kita hanya untuk Allah. Untuk itu kita perlu latihan mulai kan? Insya Allah. Sudah paham maksudnya? Kalau untuk latihan tuh biasanya ditaskil ya nih biasanya. Ya, kalau sudah paham ya berdiri aja gitu. Yang siap hari ini 4 bulan 40 hari, termasuk yang mau keluar setahun, semua berdiri ke selatan. Monggo yang mau keluar hari ini, termasuk yang mau keluar setahun. Ini berapa kemarin ada beberapa orang daftar setahun. Tambah masa, sisa masa, semua ke selatan. Zunun, kamu apa programnya? Hari Jumat pulang. Yang ini orang perdagangan naskil kok kamu pulang gimana? Sekarang Zun 1, Mapsi. Oke. Saiki ae. Bayan itu saiki. Wis kesuwen kowe, nggih. Saniki zon 1. Sudah angkat tangan, zon 1. Ya sing Mapsi. Mriki, maju mriki. Terus zon 2 sing ajeng khidmat teng wingking. Zon 1 sing ajeng Mapsi maju sedaya mriki. Monggo. Sinten niki sing sebulan? Sapi. Oh nggih. Pundi panjenengan? Sepoko. Pun. Terus pundi raose manah sampean khidmat sebulan niki? Sapi. Apa sing diurip ning Makawi mboten? Nggih. Sinten malih sing sebulan? Pundi, Mbah? Nggih, terus pundi raose sebulan mriki? Seneng. Terus iki mantuk niki leren napa terus? Dak wae. Terus. Nggih. Pak Sobari, sebulan itu ini pinten-pinten sampean? Nggih, terus ini rasanya seminggu itu mriki? Napa manfaatnya napa khidmat markas seminggu niki? Alhamdulillah. Jenengan pundi daleme? Terus pundi? Teng markas pinten-pinten niki pinten-pinten sampean?
Sewulan nggih. Napa? Raose napa? Kesane napa? Terus ajeng dus pundi sampean? Nggih. Mbon niki wapsine sekedhik mawon nggih. Sampean jeng Kemis ngasar mun salat teng mriki. Insyaallah. Siapa mboten? Insyaallah. Kuwi ae. Saniki niki nggih, markas ini bar magrib ku ruwame. Wong 3000, 4000 teko. Tapi nek bar ngasar niki wong 50, wong 60, itu seperti niku. Jadi nek mangkat teng markas niku Kemis niku bar dhuwur. Mboten bar ngasar. Nek bar ngasar teko kene magrib, mangkate bar dhuwur. Teng mriki salat-salat riyin ndonga sehingga mungkin ngasar niku pun kathah. Nek sampean dugine pun ngasar mun dugi mriki termasuk sampean nguripne amalan sing saiki urung patek urip ganjarane kathah niku mungkin. Insyaallah. Insyaallah. Terus mungkin maghrib mirengne bayan maghrib. Terus iktikaf aja mulih-mulih nek dereng isyraq. Ben malam Jumat ngoten niku. Insyaallah. Wong niku nek malam Jumat niku wajib niku mungkin akhirnya dakwahe niku saged tumata kuat. Walaupun wong niku dugdengo kaya apa, ora tau ning markas niku mungkin sesuai. Kadang-kadang terus rada lali gitu. Yang penting itu markas ini damel suasana dakwah, suasana masjid Kanjeng Nabi ben mungkin nek mantuk enten semangat kangge ngesangne amalan teng daleme teng masjid kiambak-kiambak. Dek dalu rampun ditata to, kapan 4 bulane, kapan 40 harine, kapan 2,5 jame, kapan 3 dinane. Mun to? Nggih. Lah niku digoceki tenanan. Kula namung niku mawon nek tandane sampean niku paham, njajal sok Kemis ngasar ki teko kene apa ora. Nek sok Kemis ngasar gak teko kene, mengki ajeng kula salat ning jenazah. Salat ghaib, Allahu Akbar. Lho niki tiyang itu urip, lho nyek ora eneng. Nek terah urip mesti eneng. Kalau gak urip ya salat jenazah terus tahlilan. Makanya sampean niku ngasar niku duduki mriki. Saestu niku. Ben malam istimewa niku suasanane panjen istimewa ngoten lho, Pak. Mboten kaya pengajian umum. Guys, bar ngisa terus bodho mulai kaya pengajian umum iki. Lah nek malam markas niku jenengan tindak mriki bareng-bareng tiyang mahalae. Tiang 3, tiang 10, tiang gangsal sageta mbeta daharan kiambak, mbeta telemek kiambak kaya metu 3 dina ngoten nika. Jadi sakniki malam markas niku sampean dadosne kadosene medal 3 dinten. Teko ning ngasar muli isyraq, nggo telemek dhewe, nduk daharan dhewe. Bengi tahajud ndonga teng Allah ben usaha niki diberkahi kali Gusti Allah. Insyaallah nggih. Insyaallah. Pun niku mawon.